Din tiba-tiba merangkak dari kuburnya sendiri. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa semua tanaman di sekelilingi makamnya sudah mati. Perhatikan baik-baik baru melihat kuburannya terlihat lebih mirip sebuah altar. Seseorang pasti menggunakan sihir untuk membawa Din kembali ke dunia. Setelah kebangkitannya, Din pergi mencari pompa bensin. Mengetahui tidak ada orang di sini, dia segera mendobrak pintu. Baru masuki, dia segera minum air. Karena sejak kini, Din sudah meninggal selama 4 bulan. Hal yang dia tidak bisa tahu adalah, dia sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda membusuk. Maka dari itu semua luka di tubuh juga hilang. Hanya di bahunya tiba-tiba muncul bekas luka berbentuk tangan. Sementara Din sedang mencari uang untuk bepergian. Tiba-tiba TV dan radio mengeluarkan suara. Din menyadari ini adalah tanda iblis. Dia segera pergi mencari toples garam, menaburkan garam ke seluruh pintu. Tetapi mungkin solusi ini tampaknya tidak efektif. Suaranya semakin lama semakin keras. Menyebabkan seluruh lapisan kaca pecah, semuanya sudah selesai, Din lari keluar. Dia berlari keluar untuk menemukan bilik telepon terdekat untuk menelepon. Tapi tidak ada orang yang mengangkat telepon. Din menelepon seorang teman lain. Tetapi ketika dia bilang namanya, orang taman itu segera menutup telepon. Karena orang taman itu mengira tidak mungkin orang yang sudah meninggal bisa menelepon. Tidak ada cara yang lain, Din hanya bisa menemui Bill. Baru melihat Din, Bill sangat terkejut. Dia mengira orang di depannya adalah setan. Karena untuk membuktikan dia dibangkitkan, Din menggunakan pisau untuk memotong sayatan panjang di bisepnya. Yang keluar adalah darah segar. Akhirnya, Bill masih memercikkan segelas air ke wajah Din, sekarang dia baru percaya Din telah bangkit dari kematian. Bill terkejut, beberapa bulan yang lalu dia mengubur telah Din. Tubuh dia tidak menunjukkan tanda-tanda membusuk. Semua organ telah ditarik keluar. Tapi sekarang tubuh dia benar-benar utuh berdiri di sini. Hal ini sangat sulit dipercaya. Din sekarang hanya bisa ingat sangat sedikit kenangan tentang neraka. Sekarang dia hanya ingin mengklarifikasi siapa yang menariknya kembali ke dunia ini. Apakah iblis memiliki konspirasi besar lain? Mereka bertemu Sam, karena dialah yang memiliki motivasi untuk menyeret Din kembali ke dunia. Kematian Din juga hampir terkait dengan Sam. Mereka menemukan Sam di sebuah hotel, tetapi saat dia melihat Din, Sam bergegas menyerangnya. Mungkin karena mereka kerasukan setan. Ketika dia mengetahui bahwa Din benar-benar dibangkitkan, Sam sangat gembira. Din bertanya apakah Sam menyelamatkannya dari neraka. Sam bilang dia selalu menemukan cara untuk menyelamatkan Din. Dia menggunakan semua cara, bahkan berkat iblis. Gunakan jiwanya untuk menyelamatkan Din. Tapi tidak ada iblis yang setuju dengan Sam. Mengetahui bahwa kebangkitan Din tidak ada hubungannya dengan Sam, agar lebih takut. Jadi siapa benar-benar menyelamatkannya, apa tujuan dia? Bill bilang dia kenal penyihir yang kuat. Bisa membantu mereka tahu kebenaran. Jadi mereka langsung pergi tempat tinggal penyihir itu. Baru saja bertemu, dia sudah tahu apa yang terjadi pada mereka. Tapi dia juga tak tahu siapa yang sudah menyelamatkan Din. Dia ingin menggunakan metode kuno untuk memanggil. Penyihir menyentuh bekas luka di bahu Din, curiga itu akan dimulai. Tiba-tiba, di samping mereka, layar TV di samping berisik. Dan mengeluarkan sebuah suara yang sangat buruk. Kepala penyihir tiba-tiba mengeluarkan sebuah suara. Peringatkan dia untuk berhenti. Tapi penyihir tidak mudah menyerah. Juga karena kekeras kepalaannya ini, dia dicungkil mata oleh sesuatu. Sangat jelas, sesuatu itu memiliki kekuasaan sangat besar. Benda itu tidak ingin ada orang yang bisa melihat wujudnya. Harapan yang tersisa kelompok Din sudah habis. Mereka pergi ke sebuah restoran dan menemukan bahwa semua orang di sana adalah setan di dalam tubuh manusia. Tetapi mereka juga tidak tahu siapa yang menghidupkan kembali untuk Din. Maka dari itu, mereka juga sedang mencari kebenaran. Kemungkinan besar orang yang menyelamatkan Din adalah benda yang mereka tidak berani menyentuh. Din merasa terlindungi. Jadi dia melakukan apa yang dia suka. Dia langsung memukul iblis di depannya, tetapi iblis itu tidak berani melawan. Dia mengalahkan iblis sampai merasa bosan, dia pergi. Malam itu, ketika Din sedang tidur, Sam pulang restoran itu. Saya menemukan bahwa semua iblis memiliki mata yang dicungkil oleh sesuatu. Hanya ada satu iblis yang masih belum meninggal. Sam bertanya dia bahwa dia sudah melihat apa. Meskipun telah dicungkil mata tetapi dia masih tidak berani bilang kebenaran. Akhirnya, Sam mengirim iblis itu kembali ke neraka. Baru sejak kini dia baru mengetahui, sejak kehilang Din, kekuatan Sam juga meningkat. Sekarang dia bisa membunuh iblis hanya dengan berpikir. Itulah alasan mengapa setelah Din meninggal,
Ada iblis yang membuat kekuatan Sam semakin kuat dari dalam badannya. Itulah alasan mengapa setelah Dean meninggal. Sementara itu, Bill dan Dean sedang mempersiapkan formasi sihir pembunuh iblis. Mau menerik semua iblis datang dan setelah itu, membunuh semuanya. Tiba-tiba pintu dibuka. Seorang pria perlahan masuk. Dia sepertinya tidak terluka oleh peluru. Senjata tidak bisa digunakan, jadi Dean mencabut pisau dan menusuk jantungnya. Tapi tidak apapun yang berbeda. Dia bilang dia adalah bidadari yang diturunkan dari surga. Dia adalah orang telah menyelamatkan Dean dari neraka. Dean bertanya mengapa menyelamatkannya. Dia hanya berbicara sebuah kalimat, dia adalah orang yang dipilih oleh surga. Sejak kini, semua hal sudah jelas. Dua saudara keluarga Dean, seorang dipilih oleh iblis. Orang yang lain dipilih oleh surga. Jadi apa yang akan terjadi pada mereka? Kita tunggu saja episode selanjutnya.